Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aroma wangi surgawi dari berkah bumi Jambi. Salam sukses untuk petani. Alhamdulillah, kali ini kita kedatangan tamu dari jauh, seorang mentor sekaligus master daripada dunia pergaruan. Alhamdulillah, beliau ke Sumatera dan sempat mampir di tim berkah bumi Jambi. Ini datang dari jauh ya, dari Pulau Jawa sana. Ini sebelumnya kita ngobrol-ngobrol wawancara di channelnya Muhlazim ini. Ketika saya mengucapkan salam aroma wangi surgawi, harus jawab salam sukses untuk petani. Jadi kita ulang lagi nih ya. Salam aroma wangi surgawi dari berkah bumi Jambi. Salam sukses untuk petani. Iya, mantap. Nah, kita 6 hari di Perumna Darussalam Pulau keliling saya. Dari tahun kurang lebih tahun 2007 saya udah pernah dengar. Aroma wangi surgawi dari Jambi. Sudah, sekian, terima kasih. jadi di sini kita mau bincang-bincang sama beliau, mau mengetahui informasi jauh lebih detail lagi, yaitu tentang dunia pergaharuan. Salah satunya di sini kita mau mencoba mengupas, yaitu tentang inokulasi. Jadi di sini apa sih inokulasi itu? Kenapa pohon gaharu itu ada inokulasi? Dan keuntungan daripada inokulasi itu apa? Jadi ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan, untuk lebih mengetahui secara dalam, secara gamblang lagi, yaitu tentang inokulasi. Jadi alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa langsung dengan beliau yang alhamdulillah memang sudah mahir, sudah paham di dunia pergaharuan, tentunya di inokulasi. Marilah bersama-sama nanti kita simak penjelasan daripada beliau. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, tekan tombol loncengnya biar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kita. Langsung saja kita beranjak yang pertama. Apa sih Pak tentang inokulasi itu? Inokulasi adalah pemberian cendawan pada batang atau pada pohon penghasil gaharu supaya tercipta gubal atau teras yang bisa menciptakan aroma wangi ketika dia itu dibakar. Jadi seperti itulah inokulasi itu. Itu ya. Nah, ini tadi sudah sama-sama kita dengarkan. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kenapa sih gaharu itu harus diinokulasi? Nah, ini yang sering banyak sekali timbul pertanyaan-pertanyaan dari kawan. Nah, jadi kenapa harus diinokulasi? Jadi begini, kenapa pohon gaharu harus diinokulasi? Karena pohon gaharu itu bisa tercipta gubal atau tercipta teras ketika dia terinfeksi oleh cendawan atau jamur, atau apalah biasanya orang menyebutkan, jadi seperti itu ya kan, agar dia tercipta gubal yang bermutu dan bisa di setting sesuai dengan keinginan dari inokulatornya. Oh, berarti itu metode itu mengikuti alam Pak ya. Dari awalnya itu mencontoh bagaimana gaharu itu tercipta, jadi dipelajari dulu Pak ya. Ya, jadi kita sebagai pelaku inokulasi tentunya juga harus mempelajari bentuk-bentuk dari hasil alam ya kan. Yeah. Ketika kita melakukan inokulasi dengan teknik A ya kan, itu nanti seperti apa, teknik B seperti apa, teknik C seperti apa nanti hasilnya. Itu ada banyak, ada beberapa teknik ya kan. Contohnya teknik untuk infus dengan dosis besar cenderungnya bisa menciptakan gaharu bentuk dekor. Untuk infus dosis kecil biasanya itu bisa menciptakan bentuk chip ataupun bisa seperti pisang-pisang. Jadi seperti itu, tergantung karakter serum juga. Jadi bentuk itu sangat berpengaruh dari teknik inokulasi.
Terus ada juga dari teknik masak. Ya, teknik masak itu juga bentuknya juga berbeda dengan teknik-teknik yang lain, ataupun teknik menggunakan oles juga, itu juga bentuknya juga lain. Yang pasti kalau oles itu kan seperti yang banyak kita lihat ya kan, itu bentuknya itu lempeng, jadi seperti itu. Jadi kita berkacanya dari situ. Nah, ini adalah saya kebetulan membawa contoh hasil inokulasi seperti ini. Jadi ini bisa kita kategorikan seperti hasil alam ya kan, karena dengan dosis semi infus yang biasa kita gunakan, dia ada tercipta tanduk-tanduk ya kan, dan mengikuti alur dari serat kayu, serat batangnya itu yang kita inokulasi. Itulah yang kita harapkan. Tujuannya itu harus memiliki kesamaan dari gaharu hasil dari alam. Jadi seperti itu. Jadi tapi lebih efektifnya itu pakai metode yang seperti apa sebenarnya ini? Lebih efektifnya ya. Jadi untuk teknik yang kita gunakan itu ada baiknya itu harus sesuai dengan pangsa pasar, ya, harus sesuai dengan pangsa pasar yang kita miliki, dan harus sesuai dengan pasar yang lagi booming. Nah, kita tentunya, kalau saya pribadi sebagai pelaku pasar juga, tentunya kita paham bentuk gaharu seperti apa sih yang banyak diminati pasar. Nah, itulah yang nanti akan kita kejar dulu. Tapi bukan berarti kita meninggalkan untuk teknik-teknik yang lain. Tetap kita melakukan manipulasi dengan teknik-teknik yang lain, sehingga nanti untuk hasil panennya nanti kita memiliki semuanya. Jadi taruhlah seperti bentuk dekor ya kan, itu larinya ke China, Taiwan, Korea. Jadi kita bisa menguasai seluruh pasar. Ya betul. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita upayakan semua produk-produk dari inokulan yang kita lakukan, para petani gaharu itu hendaknya itu memiliki semua pangsa pasar. Jadi bentuk A nanti pasarnya kemana kita juga sudah memiliki, bentuk B pasarnya kemana kita juga sudah memiliki. Jadi seperti itu. Alhamdulillah nih kita sudah mendengarkan kenapa harus diinokulasi, dan di situ ternyata banyak trik-triknya ya, metode-metode atau teknik-teknik dalam inokulasi. Ternyata banyak jenisnya, dan itu semuanya mengarahkan untuk bentuk dan lain sebagainya, itu sangat mempengaruhi ke pasarnya. Nah, ini alhamdulillah kita tambah ilmunya. Terus keuntungan ini Pak, keuntungan daripada inokulasi sendiri itu apa? Keuntungannya. Jadi keuntungan kita untuk melakukan inokulasi adalah kita bisa menyeting waktu waktu atau masa panen. Dan tadi salah satunya sudah saya sampaikan, dari bentuk itu sudah bisa kita perkirakan bentuknya seperti apa. Seperti contoh ini juga ya kan. Nah, ini hasil inokulasi. Ini tapi bisa kita kategorikan hasil alam, karena bentuknya itu memang benar-benar mirip alam. Jadi seperti itu. Ini karena teknik itu tadi. Nah, beda kalau kita mencari gaharu di hutan gitu ya kan. Nah, kita kan tentunya sudah mulai kesulitan ya kan. Sudah mulai kesulitan untuk mendapatkan grade yang bagus. Populasi dari pohon itu sendiri juga sudah mulai punah. Ya, sudah mulai berkurang. Nah, jadi di sini dengan adanya kita melakukan inokulasi ini, kita bisa menyeting kapan kita panen, bentuk apa yang akan kita ciptakan, dan lain sebagainya. Nah, di situ kita bisa mendapatkan ya. Berarti intinya itu inokulasi. Nah, ini untuk gimana ya? Menambah jumlah kuota ya. Karena gini, mungkin kalau saya menangkap dari ucapan Bapak tadi ya, karena pohon sudah mulai berkurang. Ya, kan? Betul. Jadi untuk mencari alam itu kan sudah kurang lah tentunya. Sudah mulai susah ya. Jadi ketika diinokulasi ini, insya Allah dalam arti pohon gaharu itu bisa semakin maksimal hasilnya Pak ya. Insya Allah bisa. Bisa. Tapi itu kira-kira mengganggu enggak Pak? Ketika diinokulasi itu mengganggu yang kira-kira hasil alamnya sudah jadi, itu mengganggu atau tidak itu?
Ketika kita sudah menguasai ilmunya, kalau pohon yang akan kita kerjakan ini sudah ada ciri-ciri gaharu alamnya, itu tentunya untuk pelaksanaan inokulasinya kita juga sudah paham penempatan dari infus. Penempatan infus yang akan kita pasang itu tadi. Kalaupun itu berdekatan, ya kan, nanti itu apakah nanti akan kita gandengkan atau akan kita pisah. Nah, itu nanti hasilnya seperti apa? Nanti kita kalau sebagai pelaku pasar, kita sudah memiliki gambaran, imajinasi. Oh, untuk bentuk ciri-ciri alam yang seperti ini nanti ketika itu ada di batang utama dengan apa itu seratnya seperti ini, itu jadinya seperti ini. Biasanya kita sudah ada gambaran di situ. Ya, jadi seperti itu. Berarti intinya poinnya ketika diinokulasi itu hasil budidaya dapat ya nanti tergantung bentuknya ya. Kalau menyerapi alam insya Allah hasilnya pun kayak alam ya, rasa alam ya, budidaya rasa alam. Kita tetap masih dapat bonus. Kalau toh ada rezeki untuk kita yang asli hasil alam, berarti kita masih dapat bonus itu intinya ya Pak ya. Ya, betul. Nah, budidaya dapat bonus daripada hasil alam. Sungguh luar biasa ini keuntungan daripada inokulasi. Jadi itu memaksimalkan hasilnya ya. Nah, dan masih ketika nanti sudah pasca panen, sudah mulai panen, kalau hasil alamnya ada itu jadi bonus untuk kita, jadi tambahan ya tentunya ya. Nah yang selanjutnya pertanyaan ini Pak ya, bagaimana saran Bapak untuk petani-petani gaharu dalam memilih sebuah produk inokulan atau serum, karena banyak sekali yang beredar ini. Nah, pesannya bagaimana ini supaya tentunya tidak menimbulkan kekecewaan, karena gaharu ini prosesnya lama ya Pak ya. Ya, betul. Jadi memang ketika kita mempelajari suatu hasil dari suatu produk, itu tentunya kita itu harus jeli, ya kan. Ketika kita mempelajari si A, ya kita lihat dari profilnya, lama dia bermain, ya kan, di bidang gaharu itu, capaiannya, ya itu seperti apa. Nah itu kita pelajari. Jadi memang untuk saat ini itu yang saya ikuti hasil-hasil dari para pemain-pemain gaharu ini, alhamdulillah ya kan, hasilnya luar biasa, bagus-bagus. Jadi di situ kita juga sebagai pemain gaharu budidaya ikut merasa senang. Paling tidak itu begini, kita nanti arah kedepannya harapannya ketika mereka berkarya ya kan, dengan bisa menciptakan gubal gaharu yang mutunya bagus, tentunya nama gaharu di Indonesia ini akan semakin harum. Jadi seperti itu. Ketika kita benar-benar sudah mempelajari si A, profilnya itu bagaimana, track recordnya bagaimana, capaiannya bagaimana, dan kita menilai oh di situ memang dia si A itu berkompeten di bidang gaharu, ya silakan saja untuk mencoba membelinya. Jadi seperti itu. Hasilnya luar biasa, banyak yang luar biasa pokoknya. Tapi kalau untuk yang pemain-pemain yang kita pelajari profilnya itu masih belum jelas, akun baru ya kan. Nah, postingannya juga nggak jelas, jadi seperti itu. Atau mungkin capaiannya itu belum maksimal ya kan. Itu nanti kita usahakan kita pending aja dulu, kita ambil yang sudah banyak menciptakan produk-produk dan hasilnya memang kita nilai bagus itu tadi. Diakui banyak orang gitu ya. Betul, jadi itu. Nah, jadi ini harus hati-hati ketika kita memilih sebuah obat inokulan, karena ketika salah memilih saja, salah melangkah saja, karena gaharu ini prosesnya panjang. Itu tadi sudah dijelaskan sama beliau. Perhatikan profilnya Facebooknya, kalau mungkin lewat media, kalau memang orangnya bisa dijangkau dekat dengan area Anda, langsung silaturahmi ke rumahnya, bisa lihat hasilnya langsung. Jadi itu lebih mantap lagi itu. Ini mohon ya Pak ya, untuk memberikan pesan-pesan kepada para petani gaharu dan penggiat gaharu ini, supaya pergaharuan di Indonesia ini tentunya bisa seperti yang Bapak ucapkan tadi, bisa namanya harum sesuai
aromanya. Nah, seperti itu. Monggo, silahkan diberikan wejangannya. Jadi memang sesuai dengan harapan kita semua tentunya ya kan. Apalagi saya juga memang berharap dan saya berpesan kepada semua petani gaharu dan para pemain gaharu inokulasi ya kan. Tetap semangat, tetap yakin apa yang kita lakukan ini adalah akan menuai hasil yang positif dan bisa memajukan pergaharuan di Indonesia. Seperti yang saya jelaskan tadi, kawan-kawan pemain gaharu ini yang sudah bisa menciptakan inokulan, saya akui jempol semua itu luar biasa, banyak yang hasilnya luar biasa. Saya lihat sendiri ya kan, dari ciri-ciri keberhasilan dari warna hasil panennya, terus track recordnya, saya akui banyak yang masih muda yang bisa berkarya ya, yang berkarya, tapi itu dengan nilai kalau menurut saya ini sudah bagus. Sudah lumayan. Sudah lumayan bagus ya. Jadi entah itu di Sumatera, entah itu di Kalimantan, di Sumatera sendiri itu sangat banyak sekali pemain-pemain yang sukses ya kan. Jadi untuk para petani sendiri ya kan, jangan berkecil hati, tetap belajar, tetap berkarya, gali terus potensi di Indonesia, utamanya potensi di gaharu di sekeliling rumah kita, tempat tinggal kita. Insya Allah dengan kita terus berkarya, kita terus belajar, insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan kita harapkan. Jadi seperti itu. Ya. Terima kasih banyak ini atas wejangan-wejangan pencerahan, yaitu tentang dunia pergaharuan khususnya di bidang inokulasi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menjadi ilmu untuk kita semua, dan tentunya bisa mengharumkan nama Indonesia dari sisi pergaharuan. Betul. Dan bisa memajukan hasil-hasil atau sumber daya alam dari Indonesia. Nah, jangan lupa ini kepada rekan-rekan untuk selalu mendukung channel kami, yaitu channel Muhlazim, channel yang selalu mengedukasi khususnya tentang dunia pergaharuan, umumnya nanti insya Allah hasil bumi lainnya. Jangan lupa selalu dukung untuk berikan kritikannya, komennya, atau mungkin sarannya ya, untuk membangun channel kita ini supaya lebih bermanfaat lagi ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Saya lagi salam sukses untuk para petani. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.